Pertama, 2 butir telur. Di sini aku menggunakan telur kampung, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan margarin, kemudian kocok sampai telur berbusa. Bisa juga menggunakan mixer ya. Jika sudah berbusa seperti ini, lalu masukkan 250 gram tepung tapioka, memasukinya secara bertahap ya. Di sini aku menguleni menggunakan tangan. Tapioka sudah dimasukkan semua, kemudian masukkan 300 gram keju. Kemudian uleni sampai benar-benar tercampur merata. Tuang 100 ml santan, tuangnya secara bertahap sambil terus diuleni. Oh ya, untuk yang baru menemukan channelnya Icip-Icip, mohon sangat dengan dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe ya. Dan untuk yang sudah dukung channelnya Icip-Icip, aku ucapkan terima kasih banyak. Kira-kira hasilnya seperti ini, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kemudian di sini aku membagi menjadi 4 bagian. Satu bagian aku beri warna merah rose, kemudian uleni sampai warna tercampur merata. Untuk satu adonan lagi di sini aku menambahkan pasta pandan atau bisa menggunakan seperti biasa, uleni sampai tercampur merata. Dan untuk yang satunya lagi aku memberi warna ungu, dan untuk yang satu warna lagi di sini aku tidak memakai warna apa-apa ya, but warna original. Kemudian tutup supaya adonan tidak kering. Siapkan minyak ke dalam teflon yang masih dingin, kemudian ambil sedikit, kemudian giling atau gulung seperti ini, lalu bentuk adonan seperti di video ini. Oke, lakukan sama halnya sampai selesai. Untuk lebih cepat lagi di sini bisa menggunakan 2 wajannya, dan di sini aku menggunakan 2 teflon supaya cepat saat memprosesnya. Jika sudah selesai, masak di atas api sedang cenderung ke kecil. Biarkan ia sampai mengembang dengan sendirinya, jangan keburu diaduk ya. Jual atau dijadikan untuk isian toples lebaran nanti. Bikinnya sangat mudah, bahannya sangat ekonomis, dan belum ada yang bikin loh bentuk unik seperti ini. Dan ini keluarga aku sangat suka banget, rasanya manis, kejunya berasa, pokoknya pas banget. Angkat jika sudah matang. Kue gabus sudah digoreng semua, kemudian siapkan 150 gram gula pasir, sedikit vanilla essence, 80 ml air, kemudian nyalakan api, masak dengan api sedang cenderung kecil sampai gula membentuk karamel. Oke, gula sudah berkaramel, kemudian masukkan telur gabusnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, kemudian bisa dipindahkan ke wadah. Nah, seperti ini hasilnya. Ini renyah banget, bener-bener rasanya manis. Masukkan 150 gram kelapa setengah tua yang sudah diparut dan dibersihkan bagian kulitnya, kemudian nyalakan api, sangrai dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk ya. Kira-kira hasilnya memasir seperti ini, tandanya sudah matang. Bisa dimatikan api lalu pindah ke dalam satu tempat ya. Kemudian pecahkan 1 butir telur ukuran agak besar, kemudian setengah sendok teh garam, secukupnya vanilla essence, bisa juga menggunakan vanili cair atau vanili bubuk, kemudian 2 sendok makan margarin. Lalu aduk sampai telur berbuih atau berbusa. Bisa juga menggunakan mixer di kecepatan yang paling rendah jika seperti ini. Lalu masukkan 200 gram tepung tapioka. Untuk memasukinya secara bertahap ya, sambil terus diuleni. Untuk yang baru menemukan channel aku, mohon sangat dengan dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Untuk yang sudah dukung channel aku, ucapkan terima kasih banyak.
Lalu masukkan kelapa parut yang sudah disangrai tadi, masukkan semuanya, kemudian uleni sampai tercampur merata. Tuang santan secara bertahap. Di sini aku menyiapkan 100 ml santan ya, tapi nanti aku tidak menggunakan semuanya. Jika dirasa adonan sudah pas, jadi tidak perlu menambahkan santan lagi. Jika adonannya masih keras, bisa lagi ditambahkan santannya ya. Ini adonan sampai benar-benar kalis atau tepung dan kelapa parutnya sampai tercampur merata. Untuk 100 ml santan, sisanya kira-kira 10 ml ya, jadi aku menggunakan 90 ml santan. Kemudian siapkan minyak dingin ke dalam teflon, ambil secukupnya adonan lalu gelintir seperti ini, tidak perlu terlalu besar. Oke. Nah, untuk adonan jangan lupa ditutupi dengan kain serbet ya, agar permukaannya tidak kering. Atas kompor dengan api sedang cenderung ke kecil, dan jangan keburu diaduk ya, biarkan ia sampai mengapung. Jika sudah mengapung, bisa diaduk agar tidak pecah. Ini sudah matang, bisa diangkat. Oh ya, di sini aku menggunakan doa teflon ya, agar cepat memprosesnya. Oke, kue kelapa parut sangrainya sudah siap disajikan. Ini rasanya benar-benar enak, benar-benar renyah, gurih banget, pokoknya recommended. Cocok banget dijadikan untuk kue lebaran nanti. 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan margarin, lalu aduk atau dikocok pas. Jika telur sudah keluar busa seperti ini, kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka, 125 gram tepung ketan, kemudian aduk-aduk atau uleni menggunakan tangan. Jika sudah tercampur merata, lalu tuang 80 ml santan, tuang secara bertahap sambil diaduk. Uleni adonan sampai benar-benar kalis. Nah, untuk yang baru menemukan channel aku, jangan lupa mohon sangat dengan dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan untuk yang sudah dukung channelnya aku, ucapkan terima kasih banyak. Oke, untuk penggunaan santan bisa disesuaikan di daerah kalian masing-masing ya, karena kandungan tepung ialah berbeda-beda. Jadi di sini aku dengan 100 gram tepung tapioka dan 125 gram tepung ketan, aku menggunakan 80 ml santan kekentalan sedang ya. Untuk adonan seperti ini hasilnya, ini sedang-sedang saja ya, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kemudian siapkan minyak yang sudah dimasukkan ke dalam teflon. Untuk minyak ini masih dingin ya. Kemudian ambil secukupnya adonan lalu gelintir seperti ini. Untuk besaran kecilnya bisa disesuaikan ya. Nah, di sini aku bikin sesuai selera aku ya. Nah, bisa dilihat video saya. Kemudian masukkan ke dalam minyak yang masih dingin. Oke, lakukan sampai penuh. Untuk pembentukan ini sangat mudah banget dan tidak perlu cetakan. Nah, seperti ini pembentukannya sangat mudah banget. Untuk menggorengnya di sini aku menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nah, keburu diaduk ya agar tidak lengket. Nah, jika sudah mengapung seperti ini, sesekali bisa diaduk. Dan sudah matang, bisa diangkat. Jika menggorengnya cukup menggunakan 1 teflon, tunggu minyaknya sampai benar-benar dingin dulu, baru kita bentuk adonan ya. Dan recommended banget, cocok banget dijadikan untuk jajanan lebaran nanti atau dijadikan untuk ide jual. Nah, ini aku akan ambil satu, bisa dilihat seperti ini renyah banget, wajib dicoba.
Telur gabus versi yang manis, yuk bikinnya sangat mudah, cocok banget dijadikan untuk kue lebaran. Rasanya enak dan kriuk renyah banget. Selamat menonton, jangan skip ya. Terima kasih. Pecahkan 1 butir telur ukuran sedang, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan margarin, lalu aduk atau dikocok lepas. Oke, jika telur sudah keluar busa seperti ini, kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka, 125 gram tepung ketan, kemudian aduk-aduk atau uleni menggunakan tangan. Jika sudah tercampur merata, lalu tuang 80 ml santan, tuangnya secara bertahap sambil diaduk. Oleni adonan sampai benar-benar kalis. Nah, untuk yang baru menemukan channel aku, jangan lupa mohon sangat dengan dukungannya ya, dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan untuk yang sudah dukung channelnya aku, ucapkan terima kasih banyak. Oke, untuk penggunaan santan bisa disesuaikan di daerah kalian masing-masing ya, karena kandungan tepung ialah berbeda-beda. Jadi di sini aku dengan 100 gram tepung tapioka dan 125 gram tepung ketan, aku menggunakan 80 ml santan kekentalan sedang ya. Untuk adonan seperti ini hasilnya, ini sedang-sedang saja ya, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kemudian siapkan minyak yang sudah dimasukkan ke dalam teflon. Untuk minyak ini masih dingin ya. Kemudian ambil secukupnya adonan, lalu gelintir seperti ini. Untuk besaran kecilnya bisa disesuaikan ya. Nah, di sini aku bikin sesuai selera aku ya. Nah, bisa dilihat video saya. Kemudian masukkan ke dalam minyak yang masih dingin. Oke, lakukan sampai penuh. Untuk pembentukan ini sangat mudah banget dan tidak perlu cetakan. Nah, seperti ini pembentukannya sangat mudah banget. Untuk menggorengnya di sini aku menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nah, seperti ini prosesnya. Keburu diaduk ya agar tidak lengket. Nah, jika sudah mengapung seperti ini, sesekali bisa diaduk prosesnya. Oke, jika warna sudah berubah kecoklatan seperti ini, bisa dilihat videonya. Tandanya sudah matang. Bisa diangkat. Jika menggorengnya cukup menggunakan 1 teflon, tunggu minyaknya sampai benar-benar dingin dulu, baru kita bentuk adonan ya. Jika kue telur gabusnya sudah selesai digoreng semua, lalu siapkan bahan yang selanjutnya. Masukkan 4 sendok makan gula pasir ke dalam wajan, lalu tuang 30 ml air, kemudian nyalakan api, masak dengan api sedang cenderung ke kecil ya. Oke, gulanya sudah berkaramel, kemudian masukkan telur gabusnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Aduk sampai gulanya membentuk seperti kristal ya. Jika gula sudah mulai membentuk kristal seperti ini, bisa dimatikan api, tetapi terus diaduk sampai benar-benar gula menempel ke telur gabusnya. Ini benar-benar enak banget, pokoknya wajib dicoba, renyah, cocok banget dijadikan untuk kue lebaran. Bahkan anak aku pun sangat suka sekali karena ini benar-benar renyah, manisnya pas banget. Nah, ini sudah siap.
Oke, aku akan mencobanya. Bisa dilihat hasilnya seperti ini ya, berkristal, kriuk banget, pokoknya wajib dicoba. Terima kasih udah menonton video aku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.